Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa semua terlihat jahat? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk berlapang dada. Jika kita harus marah pun, kita tidak boleh mendendam. Inilah obat kesejukan, penghantar keindahan hidup dalam kebersamaan. Hati yang pendendam akan selalu tersiksa. Selama ia masih hidup bersama dengan sesamanya, maka ia akan selalu menemukan kesalahan karena manusia adalah makhluk yang bisa bersalah. Sahabatku, diceritakan ada seorang yang mengeluhkan rasa sakit di setiap bagian tubuhnya apabila disentuh oleh jari telunjuknya. Dan ia pun berusaha untuk mengobati rasa sakitnya. Namun sakit itu pun tidak kunjung sembuh. Sekujur tubuhnya masih saja terasa sakit jika disentuh oleh jari telunjuknya. Sungguh, orang tersebut tidaklah akan pernah menemukan obat jika ternyata yang diperiksakan ke dokter adalah hanya bagian tubuh yang disentuh oleh jari telunjuknya saja. Sementara ia melupakan jari telunjuknya yang justru merupakan sumber dari sakit itu sendiri. Perumpamaan di atas adalah sebuah gambaran tentang sikap hati yang penuh dendam dan kedengkian. Ia akan sulit hidup dalam sebuah kebersamaan. Dalam pandangannya, semua orang seolah-olah memusuhinya dan tidak ada yang benar. Padahal, yang menjadikan orang lain menjadi tidak baik dalam pandangannya adalah karena hatinya sendiri yang telah kotor. Hati yang akan mudah tersinggung dan mendendam jika ada yang berbuat salah kepadanya akan selalu diingat dan disimpan di dalam hatinya. Bahkan terhadap seseorang yang secara tidak sengaja melakukan kesalahan kepadanya, maka sudah harga mati baginya untuk dicap sebagai penjahat. Ini adalah jari yang sakit. Di saat bersentuhan dengan anggota yang sehat akan merasa sakit, dan tidak akan bisa sembuh kecuali jari itu sendiri yang harus diobati. Menyadari penyakit dendam di dalam hatinya adalah langkah pertama menuju kesembuhan. Kemudian berlatih melihat orang lain dengan mata husnudzon, serta melihat sisi positifnya, dan juga menghindari membicarakan dan mendengar kejelekan orang lain. Ada cara yang amat penting untuk menghancurkan dendam dan kebencian ini, yaitu memberi hadiah seperti yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seberat apapun jika kita marah kepada seseorang atau mendendamnya, maka berusahalah untuk bisa memberi hadiah untuk mengurangi rasa sakit di dalam hati. Tahadu, tahabu, salinglah engkau memberi hadiah, niscaya engkau akan saling mencintai. Cara yang lain yang juga amat penting untuk mengobati hati yang sakit ini adalah mendoakan orang yang kita dendami dengan doa-doa yang baik dan menghindari mendoakannya dengan doa-doa yang jelek. Sebab sungguh doa jelek yang dipanjatkan untuk orang yang didendami tidaklah memberi arti positif bagi yang berdoa dan yang didoakan. Bahkan penyakit dendam akan semakin subur di hati orang yang mudah mendoakan orang lain dengan doa-doa yang jelek. Jika doa itu dikabul, akan menjadikan orang yang didoakan semakin tidak baik, dan sangat mungkin yang berdoa ini akan menuai kejahatan baru dari orang yang didoakan. Juga disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, doa jelek yang dipanjatkan akan dikembalikan kepada orang yang mendoakan itu sendiri. Akan tetapi, jika doa baik dipanjatkan, maka di samping hati kita akan merasa bersih, ternyata ada janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terlebih dahulu memberi kepada orang yang telah mendoakan sesuai dengan yang dipanjatkan. Subhanallah. Dan setelah itu, untuk mengetahui apakah masih ada dendam di dalam hati kita atau tidak, tengoklah ke dalam hati kita masing-masing. Setelah kita berdoa, sudahkah kita bisa dengan penuh kelegaan saat mendoakan orang-orang yang bermasalah dengan kita dengan doa-doa yang baik? Jika belum bisa, nyatakanlah dengan pasti bahwa hati kita masih kotor. Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.